Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai pada modul 1.4 Ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya karena saya sudah di penghujung modul 1. Nah, sebelum kita mulai diseminasi budaya positifnya, kita sebaiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Mohon bantuannya sekali lagi untuk Ibu memimpin lagu Indonesia Raya. Memimpin lagu Indonesia Raya saya hari ini. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga rasa nasionalisme kita bertambah di bulan Agustus ini dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Amin. Agak tegang ya sedikit Bapak Ibu, saya juga deg-degan di depan. Nah, sebelumnya kita boleh nonton ini dulu.
tes. Oke. Nah, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sana? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Bernard? Ternyata usaha dulu, oke. Apakah Bernard sudah punya rencana memanjat tebing? Udah, tapi perencanaannya belum matang. Lalu apa lagi yang tertinggal sama Bernard? Dia sudah mempersiapkan semua alat dan bahan, tapi dia lupa kalau dia punya alat dan bahan alami seperti kukunya. Dia nggak perlu alat pemanjat atau pemahat, tapi dia ternyata lupa kalau dia punya kuku yang panjang. Nah, hal seperti itu adalah yang bisa kita ambil, kita samakan dengan anak kita. Ternyata peserta didik itu sebenarnya pintar, tapi mereka belum tahu di mana kemampuannya. Nah, berdasarkan video tadi, ternyata pembelajaran sekarang ini juga harus mengikuti kodrat zamannya. Ingat ya ibu-ibu semua, murid sekarang zamannya berbeda dengan waktu kita sekolah dulu. Dulu kita sekolah gadget belum seperti sekarang. Jaringan internet apakah sudah seperti sekarang? Belum. Sosial media berkembangnya juga belum seperti sekarang. Nah, berarti kita harus mengubah paradigma kita, yaitu paradigma pembelajaran mengacu pada berbagai cara siswa memperoleh pengetahuan dan terlibat dalam aktivitas dalam sistem pendidikan yang mencakup gaya mengajar, teori, dan teknik pedagogi. Nah, berarti nggak mungkin ya ibu-ibu semua kita mengajar masih pakai CPSA, catat buku sampai habis. Ingat, sekarang udah ada internet. Nah, menurut Dr. William Glasser, paradigma belajar itu ada 4. Salah satunya adalah guru mengontrol murid. Pernah nggak gurunya mengontrol murid? Ayo ingat-ingat lagi. Contohnya seperti ini. Kamu PR ya, besok harus lihatkan ke ibu. Besok lagi lihatkan catatannya sudah penuh. Besok harus pakai sepatu hitam, lihatkan ke ibu lagi. Berarti itu kita murid. Nah, murid memang bagus, tapi ingat mereka menjadi ketergantungan sama kita. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif tentu betul, bagus atau jelek? Bagus. Tapi ketika anak sudah tergantung sama kita, kalau kita beri penguatan terus, hari ini kamu yang semangat ya, besok kita kasih lagi, besok kamu semangat ya, besok kita bilang lagi, kalau nggak kita bilang itu dia nggak semangat. Berarti positif jadinya? Tidak. Berarti kita tidak harus terus-menerus memberi penguatan positif, karena itu akan memberi dampak negatif. Berarti motivasi anak belajar bukan dari dalam diri tapi dari luar. Ingat, ketika motivasi ada dari luar, maka ketika motivasi yang di luar itu hilang, maka apa yang terjadi pada anak? Semangat belajarnya juga akan hilang. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak ibu-ibu semuanya di dalam kelas mengkritik anak-anaknya, tapi di depan kelas, di depan teman-temannya? Pernah. Contohnya, kamu nggak buat PR, berarti kamu bertanggung ya malam. Kamu buang-buang waktu, nggak ingat ya orang tuanya kerja keras. Nah, apa yang terjadi pada anak? Malas. Apa yang terjadi pada psikologinya? Malu, rendah diri. Sehingga ketika ketemu kita besok, apakah dia akan menyapa kita? Tidak. Dia
Nah, berikutnya budaya-budaya positif itu akan ternilai dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sama dengan nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu sudah ada pada diri kita dan diri anak. Ingat, walaupun anak itu lompat pagar, pasti dia punya nilai kebaikan. Apa nilai-nilai kebaikan yang Anda tahu, yang ibu-ibu tahu? Jujur, betul. Apa lagi? Suka menolong. Datang tepat waktu. Apa lagi? Sopan. Saling menghargai. Kita menerangkan di depan, tapi anak mendengarkan kita di belakang, maka itu juga merupakan nilai. Nah, nilai-nilai ini akan menimbulkan budaya positif, sehingga kita harus menerapkan nilai-nilai. Nah, bagaimana cara menerapkan nilai-nilainya? Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Peduli. Misalnya, ada temannya tidak makan lalu dia berbagi, berarti sudah masuk peduli. Rajin, integritas, rasa hormat, dan banyak lagi. Nah, nilai-nilai tadi kita tanamkan ke anak, maka akan berubah menjadi disiplin positif. Nah, disiplin positif ini akan menimbulkan pendidikan yang memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Pendidikan merupakan kebutuhan anak, ya. Nah, dengan pendidikanlah ini dengan pendidikan ini maka benih-benih anak tadi, ingat, Ki Hajar Dewantara menggambarkan anak ini seperti benih. Sedangkan kita guru adalah petani. Kita tidak bisa merubah apapun dari anak. Kita hanya bisa menjaganya dengan menyiram, memupuk, dan menjaganya. Nah, agar tercipta disiplin positif, maka kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Nah, lanjut Bapak Ibu, motivasi perilaku. Menurut Diana Gosen ada beberapa motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Pernah nggak Bapak Ibu anak di kelas duduk diam saja? Nah, disuruh mencatat, oke, disuruh kerjakan ke depan, dia diam saja. Kita marahi, dia diam saja. Sebenarnya dia tidak nyaman. Nah, tapi kenapa dia tidak menjawab, tidak melawan kita? Karena dia menghindari ketidaknyamanan agar tidak terjadi konslet antara kita dan dia. Sebenarnya dia nggak buat PR, kena marah, dia tahu dia salah, tapi dia nggak jawab lagi alasan ini itu, karena dia takut terjadi tidak nyaman. Kalau dia jawab lagi kita, maka kita kesal sama dia, besoknya dia nggak akan masuk. Jadi
ngapain? Apa hukumannya? Berdiri di depan kelas. Dia ada telat datang ke sekolah, disuruh lagi berdiri di depan kelas. Telat nggak pelajarannya? Iya. Dia udah datang telat ke sekolah, sampai di ruang piket disuruh lagi bersih-bersih. Tambah telat nggak masuk kelas? Sampai di kelas disuruh lagi berdiri di depan kelas. Berarti udah 2 kali dia hukuman. Nah, kadang-kadang kalau kita memberi hukuman suka tidak relevan. Jelas dia terlambat masuk sekolah, malah disuruh pilih sampah. Dia nggak ngerjakan PR, malah disuruh lari keliling lapangan. Relevansinya di mana ibu-ibu sekalian? Konsekuensi lagi. Kalau hukuman itu didapatkan secara sepihak, berarti tidak ada perundingan dengan anak. Kalau konsekuensi adalah pertanggungjawaban dari perbuatan mereka. Si Adi melap meja karena telah menumpahkan air, berarti itu konsekuensi. Nah, kalau Ani tidak buat PR lalu harus setor ayat 5 halaman, maka itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Bayu harus buang sampah karena telah menendang tong sampah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, konsekuensi berarti sudah ada hubungan timbal balik. Tapi apakah benar itu yang kita inginkan dari anak-anak semuanya? Nah, ada lagi yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Penyelesaian masalah tapi diawali dari keinginan anak. Misalnya anak nggak buat PR malam. Kenapa nggak buat PR nak? Ditanyakan dulu. Karena ketiduran Bu. Kenapa kau ketiduran? Karena udah lelah main HP pulang sekolah Bu. Nah, perbuatan kamu salah atau benar? Nah, ditanyakan itu. Salah Bu. Ditanyakan dulu ke hatinya. Oke, jadi menurut kamu besok gimana lagi agar buat PR? Oke, saya akan buat PR dulu baru main HP. Berarti restitusi adalah penyelesaian masalah yang berasal dari murid sehingga masalah tersebut terpecahkan dan murid menanggung akibat dari perilakunya atau dia mampu bertanggung jawab. Nah, ingat di restitusi kita menanyakan dulu alasannya. Kadang-kadang anak itu telat, kamu telat, oke lari keliling lapangan. Kita nggak tahu dia telatnya kenapa. Seharusnya kita tanya dulu alasannya. Oke, lanjut. Bapak Ibu udah buat keyakinan kelasnya belum? Sudah. Nah, sekarang di setiap kelas udah nampak ada keyakinan kelas dipasang di dinding masing-masing. Contoh keyakinan kelas misalnya masuk tepat waktu. Ada nggak keyakinan kelasnya dilarang datang terlambat? Ada. Masih ada. Nah, besok-besok buat keyakinan kelas itu dengan kalimat positif ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau dilarang tepat waktu berarti itu peraturan, maka keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Oke, dilarang ribut saat pembelajaran, maka keyakinan kelasnya saling menghargai atau mendengarkan orang lain. Nah, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan di kelas? Betul, keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak atau siswa-siswa itu sendiri. Berarti keyakinan kelas itu menggambarkan kondisi kelasnya, apa yang dia mau. Boleh keyakinan kelasnya agak berbeda dari yang lain, boleh. Misalnya pada hari Senin, nah kita English Day, boleh seperti itu. Berarti dia sudah menyepakati bersama. Nah, keyakinan kelas dibuat sebelum pembelajaran dimulai, nah dan dijadikan nilai-nilai oleh anak. Nanti ketika anak itu ribut, ibu-ibu bisa mengembalikan lagi kepada anak.
disepakati bersama. Ya, berarti keyakinan kelas berbeda jauh dengan peraturan. Nah, lanjut kita kepada kebutuhan dasar manusia. Pernah nggak lihat anak yang suka minta-minta makanan orang lain? Pernah. Kenapa mereka suka begitu? Karena tidak bawa bekal, betul. Karena belum sarapan rata-rata. Rata-rata anak sekarang malah sarapan. Nah, sebenarnya mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survivalnya. Nah, kebutuhan dasar itulah yang mereka penuhi dengan cara meminta kepada temannya. Yang kedua, pernah dengan adanya kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak anak yang sukanya berdiri aja ke depan, minta paraf tiap sebentar, ini benar bu, ini benar bu, baru satu kalimat, ini benar bu, ini salah atau benar bu. Nah, bisa jadi mereka di rumah kurang kasih sayang, atau dapat kasih sayang tapi tidak dihargai. Bisa jadi mereka banyak sekali kakak adik di rumah. Nah, jadi ketika dia berpendapat tidak dihargai atau tidak didengar. Nah, anak seperti ini harus diperhatikan dengan khusus. Nah, kita harus lebih memperhatikannya karena mereka di sekolah mencari perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ada beberapa anak yang suka sekali dipuji. Nah, ketika temannya lebih unggul, nah dia agak kesal sedikit. Pernah nggak ibu-ibu temui di lokal? Nah, sebenarnya dia tidak salah. Dia hanya memenuhi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau dia juga mempunyai harga diri. Nah, kebutuhan yang keempat. Nah, ini yang sering kita temui. Bu, bosan belajar di kelas, kita belajar di luar. Berarti dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Atau baru 10 menit belajar, dia sudah minta istirahat. Berarti anak tersebut memenuhi kebutuhan kebebasannya atau kebutuhan akan pilihannya. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, ketika anak capek belajar, apalagi matematika 4 jam. Nah, apa anak tersebut yang minta? Minta istirahat, memakan, atau minta main game atau ice breaking. Nah, pernah nggak anak ibu ketemu itu? Bu, capek bu, yuk kita main game katanya. Pernah bu. Pernah. Kalian capek juga? Ibu-ibu sekalian, capek juga nggak dengar saya ngomong? Udah 30 menit nih. Ice breaking dulu kita. Boleh. Oke. Kita ice breaking sebentar. Ice breaking apa ya? Oke. Kita keliling dunia. Nah, Rudi mau keliling dunia. Pertama dia ke Rusia, kedua Ukraina, ketiga negara mana? Rudi mau keliling dunia. Yang pertama
Ukraina. Masih kurang beriman. Ayo kita ganti lagi. Jika Sania ke Argentina, maka Meka ke Amerika. Amerika. Boleh. Nah. Jika Septa ke Amerika, maka Januar ke Spanyol. Masih kurang beriman. Tambah imannya. Nah, oke. Tadi kenapa bisa jawab Amerika? Nebak sih. Awalnya banyak. Jika Maret ke Tibet, maka April ke jangan tinggalkan adik bungsu di rumah. Jika Maret ke Tibet, maka April ke Tibet. Oke. Jangan tinggalkan adik bungsu. Adik bungsu itu yang pertama, yang terakhir. Yang terakhir. Kalau yang pertama kakak sulung. Jika Maret ke Tibet, maka April ke Venezuela. ada negara Venezuela. Ada. London. Betul. Jika April ke London, maka Mei ke jangan tinggalkan adik bungsu pertama atau terakhir? Terakhir. Jerman. April ke London, maka Mei-nya pakai I. Indonesia. Jika Mei ke Indonesia, maka Agustus ke Singapura. Oke. Nah, biar semangat kita tepuk santiang dulu seperti ini. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Kita ulang sekali lagi. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Udah semangat lagi Bapak Ibu? Udah. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol yang pertama, penghukum. Nah, ada nggak gurunya yang suka menghukum waktu Bapak Ibu semua masih sekolah dasar? Ada. Hukuman apa yang didapat? Ambil sampah. Ambil sampah. Udah tahu telat sudah ambil sampah lagi. Nah, guru yang penghukum ini biasanya suka memarahi, mengkritik dan menyakiti. Ingat ibu-ibu, anak sekarang generasi apa? Gen Z. Nah, Gen Z dia. Jadi kritiknya nggak bisa langsung baju kamu keluar coret. Nah, nggak bisa macam itu langsung. Yang ada dia kesah. Tapi cobalah cari contoh yang bagus dulu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Udah tahu anak salah, ditambah lagi rasa bersalahnya. Tambah rendah nggak harga dirinya? Iya, dia salah nggak pakai sepatu hitam, nggak buat PR hari itu. Terus sampai di depan kelas, kamu nggak buat PR, kerjakan ke depan. Udah tahu nggak buat PR, semua kerjakan ke depan. Dapat atau tidak? Tidak, dia tidak akan dapat. Nah, sampai di depan udah tidak dapat. Nggak kasihan lihat emakmu jualan di pasar tiap hari atau nanam padi tiap hari, panas tuh punggungnya. Dan malu nggak? Malu. Tambah masuk nggak pelajaran kalau Bapak Ibu gituin? Enggak. Yang ketiga, jadi teman. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ternyata juga kurang tepat, termasuk saya ya Ibu. Nah, anak itu merasa nyaman sama kita. Dia bisa curhat, dia bisa berbagi segala hal. Dia mau belajar sama kita, aktif dan inovatif di kelasnya. Tapi ketika naik kelas ibu-ibu, ganti gurunya. Dia ngambek Bu, nggak maunya sama ibu-ibu, maunya sama ibu yang cantik itu, maunya sama
kalau nggak dapat nilai. Berarti sudah kita kontrol. Kamu udah tahu kan aturannya di mana-mana, cuma ingat tadi aturan gini. Kita ingatkan dia terus-menerus sehingga tidak ada usaha. Dia sudah tergantung sama kita. Nah, apa yang baiknya Bapak Ibu, yaitu guru sebagai manajer. Kita hanya bertanya dan membuat kesepakatan dan tanyakan apa harapannya. Guru sebagai manajer tidak terlalu mengatur anak, tidak terlalu membuat anak ketergantungan, tapi keluarkan apa keinginan anak. Dia mau bagaimana? Nah, dia mau jadi siswa seperti apa? Nah, kalau guru sebagai manajer, maka anak tersebut akan menjadi disiplin dari dalam diri, maka akan muncul motivasinya. Nah, ingat, yang bisa memperbaiki diri sendiri, memperbaiki siswa itu hanya diri sendiri. Gak bisa kita berusaha semaksimal itu, ibu-ibu. Sampai-sampai malam saja kita harus mengingatkan dia buat PR. Gak mungkin kan kita japri satu-satu. Nah, maka kita harus memunculkan disiplin positif terhadap anak tersebut. Selamat siang Cici, gimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah sehat Bu. Tahu nggak kenapa kamu ibu panggil? Tahu Bu, karena saya telah datang ke sekolah Bu. Oke, perbuatan kamu itu telat masuk itu benar atau salah? Salah Bu, saya minta maaf. Oke, kita akan cari solusinya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kamu sering datang telat di pagi hari? Maaf Bu, saya telat bangun Bu karena melakukan telat malam. Atau apa? Saya Bu, Nah, keyakinan kelas kita kan ada. Keyakinan kelas mana itu? yang nomor 2 Bu. Apa? Tidak terlambat atau terlambat Bu. Nah, menurut kamu gimana solusinya agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat Bu dan tidak menanti lagi sampai malam. Terima kasih. Nah, kita lihat besok ya. Selamat siang Alga, gimana kabarnya hari ini? Oke, tahu kenapa ibu panggil hari ini Alga? Tahu Bu, karena saya Oke, cabut dalam jam pelajaran. Menurut Alga, cabut di jam pelajaran itu benar atau salah? Oke, nah salah itu hal yang manusiawi, nggak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi kita harus menjadi lebih baik setiap harinya. Menurut Alga, apa alasannya? Kenapa Alga bisa cabut kemarin? karena saya lupa masukkan buku malam pertama Bu. Lupa masukkan buku, berarti nggak bawa buku pelajaran. Nah, keyakinan kelas mana yang Alga langgar? Keyakinan kelas kedisiplinan dalam pembelajaran Bu. Oke. Nah, berarti cabut di jam pelajaran tidak membawa buku pelajaran. Nah, menurut Alga solusinya gimana besok biar nggak cabut lagi? So, saya akan juga memasukkan buku dalam kamarnya dan warga juga akan teman-teman mempersiapkan diri untuk belajar besok. Oke, janji pada diri sendiri Alga ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Oke, boleh kembali ke tempat Alga. Lanjut kepada segi 3 restitusi. Nah, kalau ibu-ibu punya kasus anaknya di dalam kelas, jangan langsung dijudge, kamu nakal, kamu bodoh. Nah, itu tidak bagus untuk anak. Apa yang harus kita lakukan pertama dulu? Menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas ibu-ibu semua? Yang pertama, nah, anak itu suka tidur-tiduran di belakang kelas. Nah, kita panggil dulu. Jangan, kalau usahakan ya, jangan panggil di depan teman-temannya, tapi berdua saja. Kok kamu sering tidur-tiduran waktu jam pelajaran ibu? Nanti dijawabnya. Nah, kadang saya ngantuk, Bu. Kok ngantuk? Karena saya main game semalaman. Main game FF atau yang cewek-cewek scroll TikTok aja kerjanya. Oke. Main game semalaman itu benar atau salah? Nah, bagaimana cara menstabilkan
pasti pernah melakukan kesalahan, atau manusia nggak ada yang sempurna ya nak ya, pasti ada salahnya. Nah, tapi kita harus perbaiki itu semua untuk masa depan. Lalu yang kedua, validasi tindakannya yang salah tersebut. Nah, menurut kamu, alasan kamu kenapa kok kayak gitu nggak buat PR? Karena kan semalam saya main TikTok Bu, lalu saya lupa buat PR-nya. Oke, jadi alasannya karena dia main TikTok. Nah, berarti dia udah tahu dia salahnya dari main HP. Lalu tanyakan lagi, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nggak disiplin Bu. Oke, lalu baru tanyakan ibu-ibu, karena kamu kayak gitu tidur-tiduran, berarti besok masih mau tidur-tiduran sama ibu? Pasti dia malu kan? Enggak, ibu katanya. Berarti gimana cara ngubahnya? Tanyakan kemauannya. Nah, kalau anak sudah menjawab dari hati, maka pastilah besok dia akan mengerjakan dari hati juga. Dia udah malu kan kita tanyakan, dia tahu dia salah. Nah, tapi jangan tanyakan di depan temannya. Saya melanggar keyakinan kelas, nggak disiplin Bu. Berarti kamu besok harus gimana nak? Saya akan tidur cepat Bu. Oke. Berarti kamu janji ya pada diri kamu sendiri. Nah, seperti itu cara menyelesaikan kasus anak ibu-ibu. Nggak main hakim aja. Kamu nggak buat PR, kamu tidur aja di kelas. Kamu nggak suka sama ibu, keluar dari kelas. Apakah keluar dari kelas akan menyelesaikan masalah? Tidak. Dia tambah tidak paham akan pelajarannya. Nah, menurut Bapak Ibu, setelah saya mempresentasikan ini, berubah nggak cara berpikirnya? Iya, insya Allah. Nah, caranya gimana? Apakah kita harus masih suka menghukum anak? Tidak. Nah, apa yang kenapa tidak? Apakah zamannya sangat berbeda dengan kita? Iya. Didiklah anak sesuai perkembangan zamannya. Nah, apalagi yang berubah setelah saya mempresentasikan ini? Berarti motivasi mana yang paling bagus? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Nah, tadi juga ada slide-nya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai mana? Nilai-nilai kebajikan itu sudah ada pada anak. Nah, gimana cara menguatkannya? Dilatih. Oke, dilatih dengan apa lagi? Dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ingat, tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Kita hanya menemani anak, yaitu dengan mendidik dan merawatnya. Ikutilah mereka sesuai perkembangannya. Nah, menurut Ibu, apakah budaya positif itu sangat membantu siswa dalam meraih keinginannya? Iya. Kenapa? Apa peran kita sehingga kita bisa berkaitan dengan budaya positif? Menjadi manajer, betul. Nah, ingat, anak itu tumbuh di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Sebagian besar hidup mereka ada di lingkungan sekolahnya. Bahkan lingkungan keluarga mungkin saja sekarang sudah kurang berperan. Pagi bangun, mandi, pergi ke sekolah. Sore pulang, lalu istirahat, lalu malam pergi mengaji. Berarti masih di tempat pendidikan. Atau pergi main sama temannya. Lalu pulang buat PR, berarti tidur. Berarti kapan lingkungan keluarga mendidik? Udah berkurang ya Bapak Ibu ya? Udah. Mungkin masih ada beberapa keluarga. Nah, jadi peran pendidik itu sangat penting dalam menentukan sikap dan lain-lain anak. Berarti kita memang benar-benar harus menanamkan budaya positif terhadap anak. Nah, kesimpulannya yaitu, ingat, dulu Ki Hajar Dewantara pernah menulis di bukunya. Nah, kalau pendidikan di buku adalah nilai-nilai yang ada pada buku penggerak
Semoga kita tidak menjadi guru yang penghukum, tapi guru yang menjadi manajer bagi anak. Nah, penutupnya mau ice breaking apa lagi Bapak Ibu? Oke. Ada bawa pena? Ya. Baru tinggal di kelas, Bu. Tapi di kelas. Di kelas samping. Sendirian. Ini bergabung rapat dulu sebentar. Enggak, jadi kita 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dewan jurinya. Letak spidolnya di antara dua temannya. Oke. Nah, dan letak spidolnya di antara dua temannya. Kita latihan fokus sebelum kita keluar. Itu rapatin, letaknya di mana itu? Di tengah. Mana yang tengah? Rapatin mejanya dulu. Nah, kalau saya bilang di depan plak plak plak, maka tepuk tangan. Plak plak plak. Bum bum bum. Meja. Plak plak plak. Bum bum bum. Ketika bilang war, maka harus memperebutkan spidol atau penanya. Nah, Dewan Juri tengok ya siapa yang ambil duluan. Nah, oke siap. Ini main ketangkasan bukan cepat tangan ya. Cepat tangan beda lagi artinya. Plak plak plak. Plak plak plak. Bum bum bum. Plak plak plak. Sekali lagi. Agak cepat sekarang ritmenya. Plak plak plak. Plak plak plak. Bum bum bum. Plak plak plak. One. Oke, sekali lagi. Siap. Bum bum bum. Plak. Bum bum bum. Plak plak plak. Plak plak plak. Bum bum bum. Plak plak plak. Bum bum bum. Bum bum bum. Wah. Oke, terima kasih atas kontribusinya hari ini. Terima kasih atas semangat dan dukungannya hari ini. Semoga pembelajaran saya sampai akhir lancar ya Bapak Ibu, sampai modul terakhir. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Udah ya. Hentikan lagi, Bu. Hentikan. Udah lah, berikutnya ada tes. Hentikan. Ayo dong.